Asia Tenggara sekarang memasuki era baru peperangan udara, dan pusat perubahannya ada di Indonesia. Karena setelah resmi diperkenalkan bersama Rafale, rudal Meteor akhirnya benar-benar masuk ke arsenal TNI Angkatan Udara. Sebuah rudal udara ke udara yang selama ini dikenal sebagai salah satu senjata BWR paling mematikan di dunia. Dan sejak momen itu, muncul satu pertanyaan besar di kawasan. Apakah Meteor sekarang menjadi rudal air-to-air terkuat di Asia Tenggara? Karena harus diakui, selama bertahun-tahun persaingan udara ASEAN selalu didominasi nama-nama besar. Singapura dengan AAM-120 AMRAAM, Malaysia dengan ER-77 dan AMRAAM, Thailand dengan Gripen dan AMRAAM, Vietnam dengan keluarga rudal Rusia. Tetapi sekarang, Indonesia datang membawa sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar rudal jarak jauh biasa, tetapi rudal yang bahkan di Eropa dianggap sebagai salah satu King of BVR Combat. Lalu, seberapa mengerikan sebenarnya Meteor? Apakah benar mampu mengungguli semua rudal udara ke udara negara ASEAN lain? Dan siapa sebenarnya rival terdekat Meteor di kawasan? Kenapa Meteor dianggap berbeda? Jika kita bicara rudal udara ke udara modern, maka inti peperangan sekarang adalah BVR, Beyond Visual Range. Artinya, siapa yang bisa menembak lawan dari jarak paling jauh dengan peluang kill tertinggi, biasanya punya peluang menang lebih besar. Dan Meteor dibuat khusus untuk itu. Rudal ini punya satu keunggulan yang membuatnya sangat ditakuti, ramjet engine. Berbeda dengan rudal biasa yang kehilangan tenaga, setelah roket awal habis, Meteor tetap menjaga dorongan sampai fase akhir pengejaran target. Hasilnya sangat mengerikan, kecepatan tetap tinggi, energi tetap besar, dan kemampuan mengejar target bermanuver jadi jauh lebih baik. Inilah alasan kenapa banyak analis menyebut Meteor memiliki no escape zone terbesar di dunia saat ini untuk kelas rudal BVR. Artinya, begitu pilot lawan masuk ke zona tertentu, peluang lolosnya sangat kecil, bahkan meski melakukan manuver ekstrem. Dan inilah yang membuat Meteor sangat berbeda dibanding banyak rudal lain di ASEAN. Meteor versus AIM-120 AMRAAM Singapura. Sekarang kita masuk ke rival paling serius, Singapura. Karena jika bicara kekuatan udara ASEAN, nama RSAF memang selalu berada di level atas. F-15 SGE milik Singapura sangat modern, pilotnya terkenal disiplin, dan mereka menggunakan AIM-120 AMRAAM. AMRAAM sendiri bukan rudal sembarangan. Rudal ini sudah digunakan di berbagai konflik dunia, terbukti dalam pertempuran nyata, dan menjadi standar NATO selama bertahun-tahun. Tetapi jika dibandingkan langsung dengan Meteor, banyak analis menilai Meteor berada satu level di atas. Alasannya sederhana, energi. AMRAAM menggunakan roket motor biasa, artinya semakin jauh rudal meluncur, energinya terus turun. Sementara Meteor masih mampu mempertahankan dorongan hingga mendekati target, dan dalam duel udara modern itu sangat menentukan, karena rudal dengan energi lebih besar di fase akhir lebih sulit dihindari. Inilah kenapa banyak simulasi pertempuran modern menunjukkan Meteor unggul dalam duel BVR jarak jauh dibanding AIM-120 generasi lama. Dan jika Indonesia nanti menggunakan Meteor versi terbaru secara penuh, maka untuk urusan rudal udara ke udara, TNI Angkatan Udara bisa saja memiliki senjata yang lebih berbahaya dibanding arsenal utama Singapura. Meteor versus R-77 Malaysia dan Vietnam. Sekarang kita bergerak ke kubu flanker ASEAN, Malaysia dan Vietnam. Kedua negara ini menggunakan keluarga Su-30 dan mengandalkan rudal Rusia. Malaysia sendiri memakai Su-30 EMK-EM, salah satu flanker terbaik di Asia Tenggara. Sementara Vietnam memiliki Su-27 dan Su-30 dalam jumlah cukup besar, tetapi masalah utamanya ada di rudal BVR mereka. Mayoritas masih menggunakan ER-77 generasi awal, atau kombinasi R-27. Dan disinilah jarak teknologinya mulai terlihat. R-77 memang berbahaya, apalagi jika ditembakkan dari platform seperti Su-30. Tetapi jika dibandingkan dengan Meteor, ada beberapa kekurangan besar, mulai dari jangkauan efektif, kemampuan mempertahankan energi, hingga no escape zone. Karena lagi-lagi, Meteor unggul di ramjet propulsion. Dalam banyak analisa militer modern, R-77 generasi lama bahkan sering dianggap sudah mulai tertinggal dibanding rudal barat terbaru. Artinya, jika duel BVR terjadi di luar visual range modern,
Rafale TNI, Angkatan Udara dengan Meteor kemungkinan besar memiliki first shot advantage dibanding flanker ASEAN yang masih memakai R-77 lama. Dan dalam perang udara modern, first shot sering berarti first kill. Bagaimana dengan Thailand? Thailand sebenarnya cukup menarik, karena mereka punya Gripen CD, jet tempur yang sangat modern dan terkenal efisien. Thailand juga menggunakan AIM-120 AMRAAM. Kombinasi Gripen dan AMRAAM sendiri sebenarnya sangat mematikan, karena Gripen memiliki data link dan kesadaran situasional yang bagus, tetapi lagi-lagi, dari sisi rudal murni, Meteor masih unggul. Menariknya, di Eropa sendiri, Gripen sebenarnya bisa membawa Meteor, dan banyak negara Eropa memang memasangkan Gripen dengan Meteor karena dianggap kombinasi sangat mematikan. Tetapi sampai sekarang, Thailand belum diketahui mengoperasikan Meteor. Artinya, Indonesia punya keunggulan penting dalam aspek rudal udara ke udara jarak jauh modern. Apakah Meteor benar-benar nomor satu ASEAN? Jika pertanyaannya, apakah Meteor adalah rudal udara ke udara paling mematikan di Asia Tenggara saat ini? Maka jawabannya sangat mungkin iya, karena hingga sekarang, belum ada rudal lain di ASEAN yang benar-benar setara dalam kombinasi jangkauan, no escape zone, kemampuan mempertahankan energi, dan teknologi BVR modern. Bahkan banyak negara NATO sendiri menganggap Meteor sebagai salah satu rudal air-to-air terbaik yang pernah dibuat. Dan sekarang, rudal itu ada di tangan TNI Angkatan Udara. Tetapi tentu saja, memiliki rudal terbaik tidak otomatis membuat sebuah negara langsung tak terkalahkan, karena peperangan udara tetap dipengaruhi banyak faktor, pilot, radar, electronic warfare, taktik, sampai kesiapan armada. Namun satu hal yang sulit dibantah. Dengan hadirnya Meteor, Indonesia sekarang resmi masuk ke level baru dalam persaingan udara ASEAN. Dulu Asia Tenggara mungkin melihat Indonesia sebagai kekuatan udara besar dengan wilayah luas. Tetapi sekarang situasinya mulai berubah. Karena untuk pertama kalinya, TNI Angkatan Udara memiliki salah satu rudal udara ke udara paling mematikan di dunia. Dan itu bukan hanya meningkatkan daya tempur, tetapi juga meningkatkan deterrence Indonesia di kawasan. Karena di era perang udara modern, yang paling berbahaya bukan jet yang paling dekat, tetapi jet yang bisa menembakmu bahkan sebelum kamu sadar dia ada di langit.